Kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai output yang terjadi di lapangan, yaitu pada tempat PPL di SDN 2 Sumberagung. Nah, tugas ini sebagai pemenuhan tugas UAS, yakni pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Produk yang kami gunakan selama pembelajaran adalah yang pertama modul ajar, yang kedua bahan ajar, yang ketiga media pembelajaran, dan yang keempat asesmen pembelajaran. Nah, modul ajar ini kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, yaitu pada fase A, kelas 1, dan karakteristiknya dengan menggunakan bahan ajar yang berbasis teknologi, yaitu menggunakan PowerPoint yang ditampilkan pada proyektor. Nah, pada pembelajaran kali ini, media pembelajaran yang digunakan adalah media benda-benda konkret, di mana guru menjelaskan perbedaan panjang benda dan membandingkan ukuran benda menggunakan benda-benda yang ada di lingkungan kelas, seperti penggaris, pensil, papan tulis, maupun tas atau yang lainnya yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Dan yang terakhir adalah asesmen pembelajaran. Asesmen ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang telah dirancang pada modul ajar, sehingga guru mengetahui di mana ketercapaian atau pencapaian peserta didik terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan adalah yang pertama menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah atau problem based learning atau biasa yang kita sebut dengan PBL. Nah, pada PBL ini peserta didik disajikan permasalahan yang ada di sekitar peserta didik, kemudian dengan sintak PBL, peserta didik diminta untuk menyelesaikan masalah yang telah dipaparkan. Yang kedua adalah menggunakan pembelajaran yang interaktif. Jadi, pada pembelajaran yang telah diterapkan, siswa dan guru itu menggunakan pembelajaran yang berbasis interaktif, di mana ada diskusi, ada tanya jawab, ada presentasi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, menggunakan media dan LKPD yang menarik. Nah, untuk media yang telah kami sebutkan tadi yaitu menggunakan benda-benda konkret, sedangkan untuk LKPD-nya kita menggunakan lembar kertas di mana sudah terdapat sintak-sintak pembelajaran berbasis PBL yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dipaparkan. Nah, LKPD ini sangat bermanfaat untuk peserta didik dalam menyelesaikan masalah karena sudah ada petunjuk kegiatan pembelajaran yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan. Dari pembelajaran yang telah dilakukan dan telah menggunakan perangkat pembelajaran yang sangat direncanakan, hasil dari pembelajaran ini adalah pembelajaran yang menggunakan model PBL atau Problem Based Learning dan media interaktif menciptakan peserta didik yang aktif dalam pembelajarannya. Adanya kesepakatan dalam kelas menciptakan kelas yang kondusif dan terkendali, namun masih ada peserta didik yang hiperaktif sehingga peserta didik tersebut diberikan pembelajaran yang sesuai dengan minatnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Paparan kami semoga dapat bermanfaat untuk pembaca dan pendengar. Terima kasih. Sampai jumpa.